Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang ada yang gak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada anak-anak ketika anak-anak pulang sekolah, suasana di luar sangat panas. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya sinar matahari. Anak-anak tentunya pernah berkemah bukan? Ketika anak-anak berkemah di malam hari, anak-anak pasti akan merasakan dingin. Untuk menghangatkan tubuh anak-anak membutuhkan atau membuat api unggun. Nah, ketika berada di sekitar api unggun, apa yang anak-anak rasakan? Tentunya tubuh anak-anak menjadi hangat. Nah, hal tersebut dikarenakan oleh adanya api. Ketika anak-anak tidak berada di bawah sinar matahari atau tidak berada di dekat api unggun, suasana hujan, dan anak-anak merasakan dingin. Tentunya anak-anak pernah menggosokkan kedua telapak tangan anak-anak menjadi seperti ini untuk menghangatkan tubuh. Pastinya anak-anak merasakan hangat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa matahari, api, serta gesekan dua buah benda merupakan sumber energi panas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai energi panas. Apa sih itu energi panas? Energi panas merupakan perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan panas dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut berpindah. Contohnya yaitu besi yang dipanaskan serta tutup panci apabila digunakan untuk memasak. Yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh konveksi yaitu gerakan air yang dipanaskan serta gerakan balon udara. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Biasanya radiasi disertai oleh cahaya. Contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu panas matahari ke bumi. Pakaian yang dijemur menjadi kering akibat sinar matahari. Tubuh menjadi hangat ketika berada di dekat api. Untuk lebih jelasnya mengenai energi panas, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai energi panas. Ayo kita simak sama-sama. Cuaca hari ini panas sekali. Anton dan Reno akan membeli es krim di toko. Anton, kita beli es krim yuk. Aku haus nih. Ayo, aku juga nih. Enak sekali es krimnya. Iya. Kok es krimku mencair? Kenapa ya, Anton? Hal ini terjadi karena ada perpindahan energi panas, Reno. Perpindahan ini terjadi pada suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Energi panas yang ada pada matahari
berpindah ke es krim kita. Hal ini menyebabkan es krim kita mencair, Reno. Teman-teman, kira-kira bagaimana caranya energi panas berpindah ya? Apakah seperti kita berjalan atau dengan berkendara ya? Mari kita pelajari. Perpindahan kalor ada 3 macam. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara. Perpindahan kalor secara konveksi adalah cara perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi merupakan cara perpindahan panas dengan pancaran tanpa zat perantara. Gimana? Apakah kalian masih bingung? Ayo kita pelajari lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Hal ini dikarenakan dalam proses perpindahannya, perpindahan kalor ini tanpa memindahkan zat perantaranya. Biasanya perpindahan kalor ini terjadi pada zat padat seperti besi, aluminium, seng, dan lain-lain. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Andi, Rudi, Reno, dan Abi akan memindahkan buku dari meja ke lemari. Mereka membuat barisan untuk memindahkan buku-buku tersebut. Kita misalkan mereka sebagai zat perantaranya, sedangkan buku sebagai zat panas. Perhatikan buku warna coklat. Buku tersebut berpindah dari Andi sampai Abi tanpa mereka harus berpindah tempat. Proses tersebut menunjukkan perpindahan kalor secara konduksi, di mana panas dapat berpindah tanpa zat perantaranya harus berpindah. Bagaimana? Sudah paham kan? Mari kita lihat contoh berikut ini. Pada saat menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas. Hal tersebut karena ada perpindahan energi panas. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Energi panas yang ada pada minyak akan berpindah menuju spatula. Perpindahan ini terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, di mana panas yang ada pada minyak akan berpindah ke spatula karena minyak memiliki suhu yang tinggi sementara spatula memiliki suhu yang rendah. Perpindahan panas ini terjadi
secara hantaran. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konveksi ini biasanya perpindahan kalor ini terjadi pada benda cair dan benda gas, seperti air dan udara. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut ini. Reno dan Rudy sedang membantu ibu guru untuk memindahkan kardus buku ke perpustakaan. Kita misalkan mereka sebagai zat perantaranya, sedangkan kotak buku sebagai zat panasnya. Mereka memindahkan kotak buku satu persatu secara bergantian tanpa membuat barisan. Kotak buku tersebut dapat berpindah karena dipindahkan oleh mereka. Proses ini menunjukkan perpindahan kalor secara konveksi, di mana zat perantaranya akan ikut berpindah untuk memindahkan zat panasnya. Sudah paham kan? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada saat merebus air, akan timbul gelembung-gelembung. Hal ini terjadi karena air yang ada di dekat api akan mendapatkan panas, sehingga menjadi lebih ringan. Selanjutnya, air akan terangkat ke atas membentuk gelembung. Sedangkan air yang ada di atas akan terdorong ke bawah. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi terjadi melalui pancaran. Perpindahan kalor secara radiasi ini terjadi tanpa melalui zat perantara, seperti perpindahan panas dari matahari menuju bumi. Perpindahan panas ini terjadi melalui pancaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam udara dingin, apabila kita menyalakan api unggun, maka kita akan merasakan hangat. Hal ini karena adanya perpindahan kalor secara radiasi. Panas yang ada pada api unggun akan dipancarkan ke tubuh kita. Perpindahan ini terjadi tanpa zat perantara. Nah, bagaimana? Sudah disimak bukan video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih manfaat energi panas bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, energi panas dapat membantu mengeringkan pakaian dan membantu mengeringkan kayu untuk dijadikan bahan bakar, serta api dapat membantu memasak. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas. Nah, bagaimana? Tugasnya sudah selesai semua? Pada paham semua ya mengenai energi panas? Ya. Sekarang pembelajaran kita telah usai. Ada baiknya kita berdoa. Sekarang pembelajaran kita telah selesai. Ada baiknya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Sekian dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu